Baiklah, perkenalkan nama saya Selvia Mahrani dengan NIM 2020 1431191. Di sini saya akan bercerita tentang kisah gajah yang baik hati. Pada suatu hari, ada seekor gajah yang sangat baik hatinya. Ia bertumbuh tinggi, besar, dan juga sangat kuat. Memiliki gading yang besar dan belalai yang sangat panjang pula. Ia pun suka membantu memberi makan kepada binatang lain yang sedang kelaparan. Bukan hanya itu, si gajah pun suka membantu kepada binatang lain yang sedang kesusahan. Saat si gajah melakukan perjalanan yang jauh, melewati sungai dan hutan yang rimba, ketika ia melewati hutan, ia bertemu dengan seekor harimau yang malang. Tubuh si harimau itu tertindih batang pohon. Melihat si gajah lewat, harimau pun meminta pertolongan kepada si gajah. "Gajah, oh gajah, tolonglah aku gajah," teriak si harimau. Dan si gajah pun menghampiri si harimau yang malang itu. Dan dengan sigap mengangkat batang pohon yang menindih tubuh harimau dengan belalainya. "Terima kasih, oh gajah, jika kau tidak segera datang menolongku, mungkin aku sudah mati tertindih pohon yang besar itu. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih gajah," ucap si harimau. "Iya harimau, kau harus bersyukur karena bisa selamat dan kau hanya mengalami luka yang ringan," sahut gajah. "Benar sekali gajah, untung kau lewat sini. Kalau binatang yang lain lewat, belum tentu bisa mengangkat pohon yang besar itu. Sekali lagi, aku benar-benar berterima kasih kepadamu gajah," kata harimau. "Sudahlah harimau, memang kita hidup untuk saling tolong-menolong," kata si gajah. Meskipun si gajah adalah binatang yang sangat kuat, akan tetapi dia sangat tidak sombong dan tetap rendah hati. Dan si gajah pun terus melanjutkan perjalanannya. Gajah pun meneruskan perjalanannya. Di dalam perjalanannya, gajah kemudian bertemu dengan seekor kancil yang sedang asyik makan mentimun. "Perutku sekarang sudah sangat kenyang dan aku ingin minum. Aku harus mencari air untuk minum," kata kancil berbicara sendiri setelah menghabiskan mentimun yang ia petik. "Sekarang aku harus segera pergi ke kolam besar itu. Mungkin saja aku bisa mendapatkan air untuk kuminum," gerutu si kancil di dalam hati. Si kancil pun berkeliling hutan untuk mencari air minum. Tetapi dia merasa kecewa karena setelah ia berkeliling ke sungai-sungai, rawa, dan danau, semuanya kering. Tidak air sedikit pun untuk ia minum. Ia pun berpikir sejenak, "Di mana lagi ya aku bisa mendapatkan air untuk minum?" gerutu si kancil sendiri. Ia teringat masih ada lagi satu tempat yang belum ia kunjungi, yaitu sebuah kolam besar yang terletak di tengah hutan. "Sekarang aku harus segera pergi ke kolam besar itu. Mungkin saja aku bisa minum," gerutu si kancil di dalam hati. Si kancil pun mulai berjalan ke tengah hutan, tempat di mana kolam besar itu berada. Sesampainya di kolam besar yang dimaksud, ternyata benar saja dugaan si kancil. Masih ada air di kolam tersebut. "Ternyata benar dugaanku, masih ada air di kolam ini," gumam si kancil.
Sebenarnya kolam itu sangat kecil, tetapi karena musim kemarau, air di dalam kolam itu pun surut dan hanya tinggal setengahnya, hingga seperti terlihat kolam yang besar. Karena si kancil gembira, tanpa pikir panjang lagi, dia pun langsung terjun ke dalam kolam tersebut. Ia pun meminum air sepuas-puasnya. Tenggorokannya yang tadinya kering, kini menjadi basah kembali. Tenaganya pun sudah pulih, dan badannya sudah menjadi segar kembali. Kancil tidak menyadari bahwa tindakannya masuk ke dalam kolam itu adalah sangat ceroboh. Ia tidak berpikir bagaimana caranya bisa naik kembali ke atas daratan. Sudah beberapa kali si kancil berusaha memanjat dari dalam kolam tersebut, tetapi dia tidak bisa sampai ke atas. Sampai akhirnya si kancil menyerah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa ia lakukan sekarang hanya meminta pertolongan dengan berteriak sekuat-kuatnya. "Tolong, tolong!" teriak si kancil. Gajah pun yang sedang melewati tempat tersebut mendengar teriakan si kancil dan segera sigap mendatangi arah suara yang minta tolong tersebut. "Hai, siapa yang berada di kolam itu?" tanya gajah. "Tolong aku, gajah, aku si kancil," jawab si kancil. "Mengapa kau bisa di dalam kolam itu, kancil?" Gajah bertanya kembali kepada kancil. Sejenak kancil terdiam dan mencari akal agar gajah mau menolongnya keluar dari kolam tersebut. "Tolong gajah, aku tidak bisa mengangkat ikan ini," kata akal si kancil. "Yang benar kancil, kamu mendapatkan ikan?" tanya gajah. "Benar gajah, sungguh aku mendapatkan ikan yang sangat besar," tipu sang kancil kepada gajah. "Tapi bagaimana caranya aku bisa turun ke bawah?" "Sebaiknya kau langsung turun ke bawah sini gajah. Karena kalau kau tidak cepat turun, ikan ini akan lepas kembali," jawab si kancil. Si gajah berpikir sejenak. Bisa saja ia langsung turun ke bawah dengan mudah. Akan tetapi bagaimana caranya ia naik ke atas lagi? Si gajah pun bertanya kepada sang kancil. "Kancil, coba aku lihat mana ikan yang kau dapatkan." "Ikannya ada di sepasang kakiku gajah," kata kancil. "Kalau aku menolongmu dan harus turun ke bawah, dan bagaimana cara aku bisa naik ke daratan ini?" Kancil pun terdiam. Ia tidak menyangka gajah dapat berpikir sejauh itu. Tidak seperti dirinya yang ceroboh, langsung turun ke dalam kolam tanpa berpikir akibatnya. "Kancil, kau mau memanfaatkanku ya kancil? Kau bermaksud menipuku ya? Untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Sekali-kali kau harus diberi pelajaran kancil," kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Si kancil pun hanya terdiam mendengar perkataan gajah yang sepertinya tahu bahwa itu akal-akalnya saja agar si gajah mau masuk dalam kolam dan dia bisa naik ke atas. "Gajah, tolonglah aku gajah, aku mohon gajah," teriak si kancil. Gajah pun tidak mendengarkan teriakan si kancil dan ia terus saja menjauh pergi dari kolam tersebut. Si kancil pun mulai putus asa. Ia mulai merasa kedinginan berada di kolam tersebut. Hingga menjelang sore hari, tidak ada seekor binatang pun yang mendengar teriakannya. Gawat,
Jika aku terus di dalam kolam ini, aku bisa mati kaku, gumam si kancil. Si kancil pun mulai membayangkan akhir hidupnya di dalam kolam itu. Dan keputusasaan si kancil berteriak dengan sangat keras, dengan kepala menada ke atas. Wahai langit dan bumi, dan seluruh binatang-binatang di dalam hutan, aku kancil bersumpah tidak akan menipu lagi untuk kepentinganku dan keselamatanku sendiri, kecuali... Ketika kancil mengucapkan kata kecuali, si kancil sengaja mengecilkan suaranya hampir tidak terdengar. Tak disangka si gajah tiba-tiba muncul kembali di tepi kolam. Ternyata gajah tidak benar-benar meninggalkan kancil sendiri. Gajah pun penasaran ingin mendengar ucapan si kancil yang terakhir. Kecuali apa, kancil? Tanya gajah. Kancil pun terkejut mendengar suara si gajah. Ternyata kau kembali lagi, gajah. Tolong selamatkan aku, kata kancil. Jawab dahulu pertanyaanku, kancil. Kecuali apa? Tanya gajah. Kecuali untuk menyelamatkan diri, karena aku hanya binatang yang kecil yang sering terancam oleh harimau, singa, serigala, dan binatang lainnya. Jawab si kancil. Benar begitu, kancil, sahut gajah. Dan sekarang apakah kau sudah sadar dan berjanji tidak akan menipu, menjahili, iseng, dan berbuat perbuatan yang merugikan binatang lain? Tanya gajah. Benar, gajah, betul, aku benar-benar berjanji, jawab kancil. Baiklah, kancil, sekarang aku akan menolongmu keluar dari dalam air ini, kata gajah. Kemudian gajah menjulurkan belalainya yang panjang untuk menangkap kancil dan mengangkatnya ke atas. Sesampainya di atas, si kancil berkata, "Terima kasih, gajah. Aku tidak akan melupakan perbuatan baikmu ini," kata kancil. Sejak kejadian itu, si kancil pun menjadi binatang yang sangat baik. Ia tidak lagi menipu seperti yang pernah ia lakukan dahulu kepada binatang-binatang lain di hutan. Jadi, pesan moral yang dapat kita petik dari cerita gajah yang baik hati adalah janganlah perbuatan baik orang lain kita balas dengan perbuatan kejahatan. Baiklah, itu saja dongeng dari cerita gajah yang baik hati. Selamat menonton.